Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Widya Kartika. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Semarang. Kali ini saya bersama teman-teman akan melakukan praktek coaching. Saya sebagai observer, kemudian Bu Yanti sebagai coach, dan Bu Lia sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Agnes. Gimana kabarnya hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Agnes. Alhamdulillah. Hari ini kita mau praktek coaching ya Bu. Saya sebagai observer dan Bu Yanti sebagai coachnya. Iya. Nah, terkait dengan hal itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Bu? Disilakan Bu Agnes. Ya, Monggo. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yanti. Untuk yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Yanti pada kegiatan praktek coaching pagi ini? Ya. Untuk rubrik penilaian pada coaching kali ini saya sesuai dengan alur tadi, di mana ada untuk tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana serta tanggung jawab. Nah, dari urutan tersebut ada ya untuk nanti diambil beberapa kesimpulan-kesimpulan dari yang saya lakukan kepada coaching. Gitu ya Bu. Yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yanti kembangkan dalam praktek coaching ini Bu? Untuk kompetensi coaching pada kali ini saya ingin mengembangkan mengenai ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sifatnya terbuka dan juga reflektif seperti itu. Baik. Dan satu lagi saya juga akan mendengarkan secara aktif juga Bu Agnes. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Bu Yanti kembangkan pada praktek coaching pagi ini, yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Indikator ketercapaiannya seperti apa ya Bu Yanti? Dengan saya bisa menggunakan kata kunci Bu Agnes yang disampaikan oleh coaching, kemudian saya bisa menggunakannya sebagai pertanyaan yang berbobot. Di sini nanti saya menggali ide-ide coaching dalam pemecahan masalah yang ia hadapi. Nah, di sini saya bisa fokus untuk percakapan dengan coaching tersebut. Yang apa sih yang ingin coaching sampaikan? Seperti itu Bu Agnes. Oke Bu Yanti, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Silahkan Bu Yanti kalau mau memulai praktek coachingnya bersama Bu Lia. Ya. Siap Ibu. Monggo Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Iya. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Ibu ya. Wah, sekarang ini kalau sudah merasa baik, izinkan nih Bu Yanti untuk bertanya tentang mengenai apa yang ada di rencana pertemuan kita ini, Bu Lia. Oh iya Bu, ini saya ada semacam unek-unek dalam hati mengenai pojok baca di sekolah saya Bu Yanti. Pojok bacanya kenapa Bu Lia ini? Pojok baca saya ingin di setiap kelas itu ada pojok bacanya Bu Yanti. Ternyata itu anak-anak yang saat ini sudah merasa jenuh dengan mainan yang ada di sekolahan. Saya berinisiatif untuk membuat pojok baca Bu Yanti di setiap ruangan kelas. Nah, untuk terkait dengan pojok baca yang tadi Bu Lia ya sampaikan, kemungkinan ataupun peluang apa yang bisa nanti Ibu Lia ambil terkait dengan
pojok belajar? Iya, di saat saya ingin mewujudkan pojok belajar tersebut, ternyata dari teman-teman itu tanggapannya, responnya kurang begitu bagus, tidak sepenuhnya mendukung. Nah, ini tantangan bagi saya, maka saya ingin mewujudkannya melalui nanti saya mau komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Baik. Kemudian kalau untuk dari yang kuliah tadi sampaikan, kekuatan apa yang nantinya bisa kuliah capai di dalam pojok belajar tersebut? Kekuatannya adalah dengan posisi saya sebagai guru kelas saat ini, saya bisa mengajak anak-anak untuk membawa buku ke sekolahan, buku cerita yang ada di rumah untuk disimpan ke sekolahan. Ini untuk sementara waktu. Ibu untuk rencana kedepannya adalah mungkin bisa meminta kepada kepala sekolah untuk menganggarkan pengadaan buku dan raknya. Kemudian nih kuliah, strategi apa yang nanti bisa kuliah ambil terkait dengan pojok belajar? Insya Allah saya akan mengajak rapat kecil-kecilan dengan rekan sejawat, juga kepala sekolah mengenai masalah ini, dan rencana saya untuk mengajak wali murid juga mendonasikan buku-bukunya ke sekolah. Kemudian nih untuk prioritasnya Bu ya, prioritas di pojok bacanya itu bagaimana? Kelihatannya anak-anak itu lebih menyukai buku yang gambarnya banyak. Jadi saya memprioritaskannya yang penting ada tempatnya terlebih dahulu untuk pengembangan, memperbanyak bukunya nanti jangka panjangnya Ibu. Nah ini Bu ya, antisipasinya apa sih gangguan yang ada di dalam pojok baca itu? Biasanya dalam pojok baca itu permasalahannya buku mudah sobek, rusak, terus tidak menarik lagi untuk anak-anak. Jadi itu menghambat yang tadinya anak-anak suka membaca gambar, terus karena kondisi fisik bukunya seperti itu, jadi tidak minat lagi. Itu ya, inginnya semoga saja ada rekan sejawat yang mau membantu saya juga untuk memperhatikan pojok baca tersebut. Nah, kemudian nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi pojok baca yang Bu Dia ini apa? Komitmen saya adalah karena ini adalah untuk anak-anak, saya merencanakan untuk bekerja sama dengan pihak luar Ibu. Barangkali ada salah satu dari wali murid itu berprofesi dalam hal perpustakaan, mungkin bisa kami ajak partisipasinya ke sekolah. Ya, baik, Bu Dia, insya Allah ya ini nanti bisa segera terrealisasikan untuk pojok bacanya. Sepertinya waktu juga sudah banyak untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya, Bu Dia. Baik, waktu yang diakhiri dulu, dan juga Bu Yanti juga merasa percakapan kita ini nanti bisa segera ditindaklanjuti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Yanti, tadi prakteknya bagus sekali, sudah berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan setelah praktek coaching ini terkait dengan pasca observasi saya yang sudah Ibu Yanti lakukan selama Bu Yanti tadi melakukan praktek coaching dengan Bu Lia. Apa itu? Baik Bu Agnes, alhamdulillah
saya dengan Budia telah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta ini Koci Budia mampu untuk menyebutkan apa sih tujuannya, kemudian dalam identifikasi Budia juga mampu untuk menyampaikan apa saja yang merupakan kekuatannya, kemudian hambatannya di dalam rencana aksinya. Ini strategi yang Budia lakukan terkait nantinya untuk pojok baca yang akan ia lakukan di dalam waktu dekat ini. Kemudian dalam tanggung jawabnya nantinya Budia ini memiliki sebuah komitmen bersama dengan orang tua berkolaborasi terkait dengan pojok baca. Seperti itu Bu Agnes. Ya, nanti untuk kedepannya kompetensi dari coach sendiri apa yang ingin dikembangkan? Untuk yang saya kembangkan terkait dengan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka dan reflektif, di mana terkait dengan apa sih yang menjadi tujuan dari Koci, kemudian identifikasinya, kemudian untuk rencana aksinya, serta ya tanggung jawabnya itu Bu Agnes. Dan juga untuk terkait dengan mendengarkan secara aktif, di mana tadi saya hadir secara umum untuk mendengarkan apa yang menjadi tujuan dari Budia, kemudian mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Budia, dan juga pencapaian untuk yang Budia nanti lakukan bersama dengan orang tua dan juga dengan warga sekolah, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Seperti itu Bu Agnes. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dicapai Bianti itu seperti apa? Ya, saya bisa melakukan untuk ini, mendengarkan secara aktif, kemudian bisa memahami apa yang menjadi tujuan dan juga permasalahan dari kuliah. Seperti itu, dan semoga terrealisasi apa yang sudah kuliah sampaikan tadi di dalam waktu dekat ini. Begitu Budia. Begitu Bu Agnes. Ya Bianti, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga dengan seringnya Bu Yanti praktek coaching semakin meningkatkan kompetensinya. Baik, terima kasih Bu Agnes. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.